Para arkeolog tanpa sengaja menginjak sebuah mekanisme. Tak disangka itu memicu sistem pertahanan gas beracun. Jika langsung menghirup gas itu, orang akan mati dalam 2 menit. Dan gas beracun sudah menutup jalan mundur mereka. Satu-satunya cara sekarang adalah semua masuk ke makam kuno. Menurut catatan, asal menemukan pintu batu hitam di ruang utama makam, membukanya akan menemukan jalan keluar-keluar. Namun Tony berusaha keras menghentikan mereka masuk ke makam. Karena dia tahu di balik pintu hitam ruang utama ada seekor ular piton raksasa. Tony adalah orang yang terlahir kembali di kehidupan sebelumnya. Mereka membuka pintu itu untuk menghindari gas beracun. Akibatnya semua orang tewas dimakan piton. Namun Profesor Louis yang memimpin tim tidak percaya. Karena dia sudah meneliti makam itu bertahun-tahun. Dia tidak menemukan catatan tentang piton di makam itu. Dan anggota tim lainnya semakin percaya pada Profesor. Tony hanyalah orang desa. Dia tidak punya hak menentukan keputusan untuk semua orang. Padahal dulunya Tony memberikan kesempatan sekolahnya pada wanita itu. Sehingga dia bisa melanjutkan studi sampai sekarang. Kini dia memandang rendah suaminya yang berasal dari desa. Gas beracun hampir menyebar. Dan untuk mengisi seluruh makam butuh setengah jam. Mereka harus menemukan pintu hitam dalam waktu terbatas. Meski Tony berusaha mencegah, semua tetap masuk ke makam. Untuk mencegah memilih pintu yang salah, Tony ikut masuk juga. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah kolam air. Hasil pengukuran Profesor menunjukkan kedalaman kolam kurang dari 1 meter. Orang biasa bisa menyeberangi dengan berjalan. Untuk menghemat waktu, mereka berniat langsung menyeberang. Tony segera menghentikan mereka. Menurut ingatannya dari kehidupan sebelumnya, 2 anggota tim tewas digigit ikan pemakan daging di sini. Namun teman-teman hanya menyalakan obor dan tidak menemukan apa-apa. Tony demi keselamatan semua menyarankan menggunakan perahu karet. Profesor langsung tertawa mendengar Tony menyebut ikan pemakan daging. Dia yakin tidak mungkin ada di makam. Istri Tony juga mengatakan mereka semua arkeolog profesional. Tidak perlu Tony mengatur. Saat semua bersiap menyeberang, puluhan ikan pemakan daging muncul di kolam. Mereka menyerang anggota tim. Meski semua menghindar tepat waktu, salah satu anggota tetap digigit di lengan. Tony tidak mendapat terima kasih. Bahkan dianggap membawa sial. Istrinya merasa Tony membuat Profesor marah dan menyuruhnya meminta maaf. Setelah susah payah menyeberangi sungai kecil, mereka segera sampai di ruang utama makam. Tony langsung merasakan ada yang salah. Cahaya terhalang makhluk yang bergerak. Menurut ingatan ruang itu 2 tingkat. Ular piton berada di tingkat atas. Pintu yang mereka buka sebelumnya adalah jalan dari atas ke bawah. Itu juga adalah jalur keluar piton. Kali ini Tony bersumpah akan membuat mereka membuka pintu yang benar. Mereka segera menemukan pintu hitam. Semua sangat bersemangat, karena itu bukan hanya jalan. Di dalam menumpuk harta tak terhitung. Mereka pikir membuka pintu itu akan membuat mereka terkenal dan hidup kaya selamanya. Tony kembali menyarankan mengambil sesuatu untuk melawan piton. Tapi semua hanya memikirkan harta. Mereka menganggap Tony gila. Hanya anggota yang terluka mulai mempercayai Tony. Mereka memutuskan menemaninya menggali belerang. Yang lain tak sabar membuka pintu hitam. Saat Tony kembali, dia menyarankan mengoles belerang di tubuh mereka. Tapi ditolak. Piton sudah memperhatikan mereka. Profesor tetap mendesak membuka pintu. Tony berusaha menghentikan. Dia memperingatkan itu akan memancing piton. Profesor bersikeras itu hanya fosil, bukan telur. Untuk membuktikan benar, Profesor menendang salah satu telur. Piton di atas langsung gelisah. Profesor di dekat telur, menemukan barang koleksi mahal. Dia semakin yakin pintu menyimpan harta. Tendangan Profesor memicu kemarahan piton. Makam bergetar hebat. Mereka mengira hanya resonansi tanah biasa. Tony berusaha membuka pintu putih. Tapi kekuatannya dan anggota yang terluka tak cukup. Profesor malah menghasut semua membuka pintu hitam. Gas beracun mendekat. Mereka tetap tidak mendengar Tony. Semua mendorong pintu hitam. Cahaya harta memancar dari celah. Semua tergoda. Mereka masuk ke dalam makam.